Selamat datang kembali. Saat ini kita sudah berada di pertemuan ke-22 mengenai belajar JavaScript untuk pemula. Dan untuk video ini masih terkait dengan cara mengakses elemen HTML pada JavaScript. Kita akan bahas mengenai metode query selector all. Nah, metode ini digunakan untuk memilih semua elemen dalam dokumen HTML yang sesuai dengan selektor CSS tertentu. Jadi hasil dari metode ini adalah sebuah node list, yaitu kumpulan elemen seperti array yang memungkinkan kita untuk mengakses elemen menggunakan indeks atau diiterasi dengan perulangan. Nah, sebagai contoh, di sini saya sudah siapkan beberapa elemen HTML. Pertama ada text section dengan ID main. Di dalamnya terdapat beberapa elemen HTML, yaitu ada H1 dengan ID judul, lalu ada 3 buah paragraf yang memiliki kelas yang sama, yaitu kelas paragraf. Yang membedakan paragraf ini yaitu paragraf 1, 2, dan 3. Untuk query selector all, dokumen titik query selector all, lalu buka kurung dan tutup kurung. Jangan lupa tanda petik 2. Sekali lagi untuk dokumen itu mengacu pada dokumen HTML yang sedang diakses, yaitu query selector all .html. Kemudian ada query selector all, merupakan metode untuk memilih berdasarkan semua elemen HTML. Itu bisa kelas, ID, tag HTML, dan atribut. Nah, sedangkan yang ada di dalam tanda kurung ini itu merupakan selektor yang digunakan untuk mengidentifikasi elemen dari HTML. Nah, sebagai contoh di sini, kelas paragraf. Titik koma. Nah, jadi ini untuk query selector all, untuk mengakses semua elemen HTML berdasarkan kelas tertentu. Nah, untuk melihat hasilnya, seperti biasa, di sini kita buat dulu variabel dengan keyword let untuk membuat variabel. Nama variabelnya, coba di sini hasil. Tentu di sini console.log ya untuk melihat outputnya. Titik log hasil titik koma. Oke, jadi file ini sudah saya jalankan di aplikasi Google Chrome ya. Query selector all .html di sini ya sudah aktif di konsol, tinggal saya refresh. Nah, ya jadi sama tadi yang saya bilang bahwa hasil dari metode ini adalah sebuah node list, yaitu kumpulan elemen seperti array yang memungkinkan kita untuk mengakses elemen menggunakan indeks atau diiterasi dengan perulangan. Ya, jadi ada 3 node list ya. Itu artinya ada 3 kelas dengan nama paragraf. Ini mirip dengan array. Indeks 0, 1, 2, dan seterusnya. Atau tag P. Ada 3 tag P di sini. Ini saya refresh lagi. Nah, hasilnya sama ya. Atau dengan ID judul. Judul. Nah, ini ada ID judul, kembali ke browser, saya refresh di sini. Nah, node list 1, H1 dengan ID judul.
Dan kita bisa mengakses lebih dari satu selektor. Coba di sini, ini saya ganti ID main ya. Dan kita pisahkan dengan tanda koma, titik, paragraf, dan koma ya, ID judul. Ya, jadi ada 3 selektor ya, tag main, paragraf, dan judul. Oke, saya refresh. Nah, section ID main itu indeksnya 0, lalu ada H1 dengan ID judul, dan 3 buah paragraf. Ya, jadi itu beberapa metode untuk mengakses elemen HTML. Ya, jadi ada 4 yang kita bahas. Pertama, itu ada metode get element by ID yang pernah kita bahas di pertemuan 19. Lalu di pertemuan 20 itu ada metode dokumen get element by class name. Lalu di pertemuan 21 itu ada dokumen query selector. Dan di pertemuan 22 ini itu menggunakan metode query selector all. Nah, sebagai kesimpulan, jika hanya ada ya satu elemen yang perlu diakses, ya gunakan metode get element by ID. Nah, jika banyak elemen dengan kelas yang sama, maka gunakan get element by class name atau query selector all. Nah, jika butuh fleksibilitas yang lebih tinggi, dia dengan selector CSS, maka gunakan query selector atau query selector all. Ya, jadi itu beberapa metode yang dilakukan untuk mengakses elemen HTML. Nah, sebenarnya ada beberapa metode yang bisa kita lakukan untuk mengakses elemen HTML. Dan keempat metode ini ya lebih sering nanti kita gunakan. Nah, setelah kita mengakses elemen HTML, ya, kita dapat melakukan beberapa hal, termasuk mengubah konten elemen, mengubah atribut elemen, mengubah style elemen, dan lain-lain. Dan ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.